Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nova Diokta. Sebelum memulai video, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Beberapa hari yang lalu ramai berita di Twitter lalu berlanjut ke TikTok yang mengatakan bahwa Daendels adalah korban hoak dari kerja Rodi. Di akun Twitter Masini_GSP mengatakan bahwa sebenarnya Daendels sudah membayar sebesar Rp30.000 gaji kepada pekerja melalui bupati. Namun bupati tidak memberikan upah tersebut kepada pekerja. Nah, itu artinya sebelum sampai ke para pekerja, upah tersebut sudah dikorupsi oleh pejabat yang berwenang saat itu. Benarkah berita yang ramai di Twitter dan TikTok ini? Bagaimana sejarah sebenarnya pembangunan jalan pos dari Anyer sampai Panarukan? Nah, tonton terus videonya. Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Raja Belanda saat itu yang bernama Louis Bonaparte. Saat itu Belanda menjadi wilayah jajahan Perancis. Louis Bonaparte adalah adik dari Napoleon Bonaparte, Raja Perancis. Daendels tiba di Nusantara, tepatnya di Anyer pada tanggal 5 Januari tahun 1808. Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda mulai tahun 1808 sampai 1811 atau kira-kira 3 tahun saja. Pada tahun 1811 kita sudah dijajah oleh Inggris. Nah, apa tugas utama Daendels di Nusantara? Ada dua. Yang pertama adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan yang kedua untuk memperbaiki sistem administrasi. Pasca diangkat menjadi Gubernur Jenderal, Daendels melakukan perombakan besar-besaran. Nah, salah satunya adalah pembangunan jalan yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun. Apa tujuan dari pembangunan jalan? Yang pertama adalah membantu penduduk dalam mengangkut komoditas pertanian. Dalam hal ini adalah kopi yang menjadi komoditas ekspor saat itu. Dan yang kedua adalah untuk kepentingan militer, yaitu menahan serangan tentara Inggris. Hal pertama yang dilakukan Daendels adalah membangun jalan dari Bogor ke Cirebon yang berjarak 150 km. Pada zaman Belanda, Bogor bernama Buitenzorg. Jadi, pada masa ini dibangun jalan dari Buitenzorg ke Cirebon. Lalu bagaimana dengan pekerjanya? Pekerjanya dibayar dengan sistem pembayaran upah. Sistem kerjanya, pemerintah Hindia Belanda memberikan uang ke pejabat residen. Pejabat residen memberikan uang ke bupati pribumi dan bupati memberikan upah ke pekerja. Nah, kwitansi dari pejabat residen ke bupati ini ada. Namun dari bupati ke pekerja ini kwitansi tidak ada. Jadi upah apakah sudah diberikan ke pekerja ini tidak tahu. Menurut Djoko Marihandono, pemerintah sudah menyediakan Rp30.000 sebagai ongkos pembangunan dengan rincian seperti di bawah. Jadi, pembangunan jalan dari Bogor sampai ke Cirebon tidak bisa dikatakan sebagai kerja Rodi atau kerja paksa karena pekerjanya diupah. Namun pada prakteknya, upah untuk pekerja ternyata dikorupsi oleh pejabat setempat. Selanjutnya sampai di Karangsembong Cirebon, Daendels kehabisan dana untuk membangun jalan. Untuk menyiasati kehabisan dana, Daendels mengumpulkan semua penguasa pribumi termasuk bupati di Jawa Tengah dan Jawa Timur agar menyediakan tenaga kerja wajib untuk membangun jalan dari Cirebon menuju Surabaya. Prinsipnya karena penduduk menempati tanah raja sehingga harus membayar upeti. Nah, dari sinilah awal istilah kerja Rodi itu berasal, karena penduduk bekerja tanpa diupah. Selanjutnya pembangunan jalan dilanjut sampai ke Panarukan Situbondo. Mengapa? Karena Panarukan dianggap dekat daerah lumbung gula di Besuki dan tanah-tanah partikelir yang menghasilkan berbagai produk ekspor. Nah, inilah peta jalan dari Anyer sampai Panarukan.
Pada tahun 1809 pembangunan jalan sampai ke Panarukan selesai seperti target Daendels. Nah, jalan ini sepanjang kira-kira 1000 km. Pembangunan jalan pos dari Anyer sampai Panarukan atau yang dikenal dengan Jalan Trans Jawa untuk pertama kalinya menelan 12.000 pekerja yang tewas. Bahkan kabarnya, pinggiran jalan raya sepanjang Pulau Jawa menjadi kuburan massal para pekerja saat itu. Melalui pemerintahan tangan besi Daendels, bila pekerja tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan digantung beserta penanggung jawabnya. Oleh karena itu, banyak sekali korban yang berjatuhan. Pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan hingga kini menjadi perdebatan. Di satu sisi Daendels dipuji dan di sisi lain dicaci karena mengorbankan banyak nyawa. Pak Pram mengatakan bahwa pembangunan jalan Anyer sampai Panarukan adalah suatu genosida atau pembantaian massal dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Terlepas dari segala kontroversinya, jalan ini mengubah secara besar-besaran kehidupan ekonomi dan kehidupan di Jawa yang memajukan Pulau Jawa. Akhir pemerintahan Daendels, yaitu Daendels kembali ke Belanda setelah jatuhnya Raja Napoleon, kemudian mengabdi ke Raja Willem I. Daendels kemudian dikirim ke Pantai Emas di Afrika dan wafat di sana pada tahun 1818. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Daendels benar-benar menjadi korban hoak pada zaman Hindia Belanda?